hanya menonton atau bahkan mungkin memanas-manasi suasana juga berperan dalam gagalnya upaya meredam api emosi ini. Tidak ada intervensi yang cukup kuat dan harga diri yang tersinggung telah menjadi bahan bakar utama. Pertukaran kata-kata tajam ini yang seharusnya hanya menjadi omongan angin lalu justru membuka pintu menuju kekerasan fisik yang tidak terbayangkan dampaknya. Suasana kelas yang tadi santai kini diselimuti oleh aura permusuhan yang pekat. Setelah terjadi perang kata yang memanaskan suasana, ketegangan itu segera beralih dari verbal menjadi fisik. Perkelahian eskalatif ini dipimpin oleh SB, merasa harga dirinya sebagai penyerang awal harus dipertahankan atau mungkin tersulut oleh balasan AI yang tak kalah keras. SB mengambil langkah fatal. Ia bergerak mendekati AI yang masih berada di posisi semula. Dalam waktu sepersekian detik, SB melayangkan tangannya dan memukul kepala AI sebanyak 1 kali. Pukulan ini bukan hanya sekedar sentuhan, ini adalah deklarasi perang fisik, sebuah pelanggaran batas yang tidak bisa ditarik kembali. Perlu kita garis bawahi, dalam konteks hukum, pukulan pertama seringkali menjadi titik balik yang mengubah status seseorang. Dari hanya terlibat dalam perselisihan menjadi pelaku penyerangan. Meskipun hanya 1 kali, pukulan itu cukup untuk mengalirkan adrenalin kemarahan yang luar biasa pada diri AI. Bagi AI yang awalnya hanya berusaha membela diri secara verbal dari makian yang menghinanya, pukulan ini adalah bentuk penghinaan yang harus dibalas tuntas. Rasa sakit fisik bercampur dengan sakit hati karena harga diri diinjak-injak di depan teman-teman sekelasnya. Pukulan ini secara psikologis memberikan justifikasi bagi AI untuk membalas, seolah-olah perkelahian sudah menjadi suatu keharusan. Disinilah kita melihat bagaimana impulsivitas remaja dikombinasikan dengan tekanan lingkungan pertemanan bisa menghapus nalar sehat. Tidak ada lagi pikiran tentang konsekuensi, tentang aturan sekolah, atau tentang masa depan. Yang ada hanyalah dorongan primal untuk membalas dan menunjukkan kekuatan. Pukulan pertama SB ini adalah kunci pembuka kotak Pandora kekerasan, sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jika SB memilih untuk mundur setelah pertukaran kata, atau jika AI memilih untuk menahan diri setelah dipukul, tragedi ini pasti tidak akan pernah terjadi. Namun, di momen krusial ini, yang terjadi adalah penyerangan fisik yang memicu badai balasan. Setelah menerima pukulan telak di kepala dari SB, situasi menjadi semakin tak terkendali. Rasa sakit, kejutan, dan kemarahan memuncak dalam diri AI. Ia tidak lagi memandang SB sebagai teman sekelas, melainkan sebagai agresor yang harus segera dinetralisir. AI berdiri dari tempat duduknya, sebuah gerakan yang menandakan kesiapan untuk pertempuran sesungguhnya. Reaksinya cepat,